Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Anak-anak, pada kali ini Bapak mengajak kalian untuk belajar bersama membahas soal penilaian harian pembelajaran keempat, mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku kalian, karena soal yang akan kita bahas ini ada di buku Bahasa Indonesia atau LKS Bahasa Indonesia halaman 46. Silahkan untuk disiapkan terlebih dahulu, dan sambil menyiapkan untuk memulainya, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang kita mulai pembahasan kita. Kita mulai dari Romawi 1. Ya, perintahnya pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Kita mulai dari nomor 1. Di bawah ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi ialah A. Abstraksi, B. Tesis, C. Argumentasi, D. Pernyataan umum. Masih ingat ya kalian struktur teks eksplanasi? Kalau lupa, Bapak ingatkan struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, kedua deretan penjelas, ketiga interpretasi. Nah, dengan demikian A salah, B kurang tepat juga, C juga kurang tepat, sehingga jawaban yang tepat adalah pernyataan umum. Nomor 2. Karakteristik atau ciri-ciri dari teks eksplanasi ialah A. Isinya memuat fakta, B. Muatannya didasarkan pada pendapat opini, adanya langkah prosedur, D. Memuat unsur kekonyolan. Jawaban yang tepat adalah isinya memuat fakta. Nomor 3. Di dalam teks eksplanasi secara umum membahas tentang berbagai fenomena sebagai berikut, kecuali. Ingat ya, ini yang bukan masuk teks eksplanasi atau fenomena yang tidak masuk dalam ranah teks eksplanasi. Fenomena alam termasuk, fenomena sosial juga masuk, fenomena ekonomi kerakyatan masuk. Jadi yang tidak masuk dalam teks eksplanasi adalah fenomena pernikahan. Yang nomor 4, bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai titik-titik. A. Reorientasi, B. Koda, C. Konklusi, D. Interpretasi. Ingat, struktur dari teks eksplanasi tadi: pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Dengan demikian, jawaban nomor 4 ini yang tepat adalah D. Konklusi itu simpulan, tetapi yang tepatnya adalah D. Interpretasi. Nomor 5. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam isi dari sebuah teks eksplanasi adalah, coba kalian tebak. A. Kesimpulan atau intisari dari gagasan yang dibahas, B. Konflik pada tokoh-tokoh dalam novel, C. Pernyataan tentang topik yang sedang dibahas, D. Generalisasi tentang topik yang sedang dibahas. Jawaban yang tepat adalah B. Yang tidak kan? Yang tidak termasuk. Jadi konflik pada tokoh-tokoh dalam novel, karena novel itu sifatnya
fiktif, sedangkan kalau teks eksplanasi adalah faktual, bersifat nyata atau fakta. Sekarang, baik, kita lanjutkan untuk nomor 6 dan nomor 7. Perhatikan teks berikut untuk soal nomor 6 dan 7. Belakangan ini, gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik material maupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Pertanyaannya, jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks tersebut adalah bagian dari titik-titik. A. Kronologis atau urutan peristiwa. B. Sebab atau akibat. C. Pengenalan objek. D. Asal-usul peristiwa. Jawaban yang tepat adalah C. Pengenalan objek. Nomor 7. Pada teks eksplanasi di atas terdapat kata yang menjadi penunjuk waktu. Kata tersebut ialah titik-titik. A. Belakangan ini. B. Menjadikan. C. Tidak berlebihan. D. Berdampak. Cukup mudah. Jawabannya A. Belakangan ini. Nomor 8. Bagian-bagian atau aspek yang dapat dinilai dari laporan hasil analisis pada teks eksplanasi ialah titik-titik. A. Kelengkapan bagian laporan. B. Kata yang baku. C. Ejaan serta tanda baca yang baku. D. Total jumlah halaman. Ini juga cukup mudah. Jawaban yang tepat adalah A. Kelengkapan bagian laporan. Nomor 9. Perhatikan langkah membuat teks eksplanasi berikut. 1. Menentukan topik. 2. Menyusun tulisan. 3. Membuat kerangka karangan. 4. Menyunting tulisan. Langkah-langkah yang tepat untuk membuat teks eksplanasi adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, 4. B. 4, 3, 1, 2. C. 1, 3, 2, 4. D. 2, 3, 4, 1. Jawaban yang tepat adalah C. 1, 3, 2, 4. Nomor 10. Kalimat pernyataan umum yang tepat untuk teks eksplanasi tentang kekeringan yaitu titik-titik. A. Bencana kekeringan sudah terjadi di mana-mana. B. Kekeringan menyebabkan kebakaran. C. Kekeringan diakibatkan ketiadaannya air dalam waktu yang lama. D. Kekeringan merupakan salah satu fenomena alam ketika musim kering terjadi dalam waktu yang cukup lama. Ya, ada kata kunci fenomena alam. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Nomor 11. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan titik-titik. A. Apa dan siapa. B. Kapan dan di mana. C. Bagaimana dan mengapa. D. Berapa dan bagaimana. Jawabannya adalah C. Bagaimana dan mengapa. 12.
sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam disebut teks titik-titik. A. Eksplanasi, B. Eksposisi, C. Eksemplum, D. Narasi. Jawabannya A. Eksplanasi. 13. Informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi berdasarkan titik-titik. A. Fakta, B. Isapan jempol, C. Argumen seseorang, D. Opini. Jawabannya A. Fakta. 14. Pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan dalam teks eksplanasi disebut titik-titik. A. Ciri-ciri, B. Struktur, C. Kaidah kebahasaan, D. Gagasan umum. Jawaban yang tepat adalah D. Gagasan umum. 15. Berikut ini merupakan contoh fenomena yang dapat dijadikan topik dalam teks eksplanasi. A. Gerhana bulan, B. Kebakaran hutan, C. Terjatuh dari motor, D. Sakit kepala. Jawabannya gerhana bulan. 16. Langkah yang harus dilakukan guna menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi adalah A. Membaca teks secara keseluruhan, B. Membaca skimming, C. Mencatat ide pokok, D. Menganalisis struktur. Jawabannya A. Baik, kita lanjutkan. Nomor 17. Memberikan komentar mengenai isi teks eksplanasi sesuai dengan isi merupakan bagian dari titik-titik teks eksplanasi. A. Menyusun, B. Mengonstruksi, C. Menganalisis, D. Menyajikan. Jawaban yang tepat adalah menyajikan. 18. Berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Disebut titik-titik. A. Pernyataan umum, B. Isi, D. Deretan penjelas, D. Interpretasi. Jawabannya adalah B. Isi. 19. Bacalah paragraf berikut. Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Paragraf di atas merupakan bagian dari titik-titik. A. Pernyataan umum, B. Isi, C. Deretan penjelas, D. Interpretasi. Jawaban yang tepat adalah A. Pernyataan umum. Saya ulang. Tadi nomor 18 ya, nomor 18. Saya koreksi, jawaban yang tepat adalah A juga, pernyataan umum. Nomor 20. Berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf, disebut titik-titik. A. Pernyataan umum, B. Pembukaan, C. Deretan penjelas, D. Interpretasi. Jawaban yang tepat yaitu deretan penjelas. Sekali lagi, untuk nomor 18, jawaban yang tepat adalah A. Penjelasan umum. Mohon maaf. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan untuk Romawi 2 dan Romawi 3 kalian kerjakan
Ya, jawabannya kalian salin di buku kalian, dan kesempatan PTM yang akan datang kita bahas, kita koreksi bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.